Pernahkah kau bertanya pada diri sendiri, kenapa kita hidup? Pertanyaan itu sederhana, tapi di baliknya ada jurang yang selama ini kita hindari, karena kita terlalu takut untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya, ketiadaan makna. Kita hidup, kita bangun setiap pagi, bekerja, tertawa, bercanda, jatuh cinta, gagal, menangis, tapi di malam hari, ketika semuanya diam dan lampu sudah padam, ada suara kecil di kepala yang berbisik, untuk apa semua ini? Kita sering pura-pura tidak dengar, karena kalau kita benar-benar mendengarnya, mungkin kita tak akan kuat menanggung jawabannya. Coba lihat langit malam, bintang-bintang itu sudah ada jutaan tahun sebelum kita lahir, dan akan tetap bersinar jutaan tahun setelah kita mati. Bumi tidak peduli apakah kita bahagia atau menderita. Semesta tidak menulis nama kita di langit. Dan bahkan sejarah yang katanya abadi hanya mencatat sebagian kecil dari mereka yang kebetulan beruntung atau berisik. Lalu kita cuma debu yang berpikir kita penting. Kita hidup di dunia yang tidak membutuhkan kita, tapi tetap berusaha keras untuk diakui, dilihat, dihargai, dicintai. Kita tahu dunia ini tidak peduli, tapi kita terus mencari makna di tempat yang dingin dan kosong. Kita diciptakan dengan rasa ingin tahu, tapi juga rasa takut. Kita ingin tahu kenapa kita ada, tapi takut jika jawabannya adalah tidak ada alasan sama sekali. Kita mencari arti hidup di agama, di cinta, uang, status, karya, dan ketenaran. Kita menempelkan diri pada apapun yang bisa membuat kita merasa berarti. Tapi begitu kita mendapatkan itu semua, kita sadar rasa kosongnya masih ada, karena ternyata bukan itu yang hilang. Yang hilang adalah rasa keberadaan itu sendiri. Kita tidak benar-benar hidup, kita cuma berfungsi, kita tidak menikmati hidup, kita cuma menjalankannya seperti mesin yang takut rusak. Albert Camus pernah bilang, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menolak untuk menjadi apa adanya. Kita tahu hidup ini absurd, kita tahu semuanya bisa berakhir kapan saja, tapi kita pura-pura semuanya punya makna. Kita buat sistem moral, agama, hukum, pendidikan, pekerjaan untuk memberi struktur pada sesuatu yang sebenarnya kacau dan tidak pasti. Kita sibuk membangun arti agar kita bisa tidur tenang di malam hari, padahal di balik semua itu, dunia tetap diam, tidak ada tanda, tidak ada jawaban, tidak ada alasan. Tapi justru di sanalah keindahannya, bahwa kita tahu dunia ini hampa, tapi kita tetap memilih untuk melangkah. Kita tahu tak ada tujuan akhir, tapi kita tetap berjuang seolah ada. Kata Albert Camus, adalah bentuk perlawanan tertinggi manusia terhadap absurditas. Kita terus hidup meski tahu hidup ini tidak masuk akal. Bayangkan, bagaimana jika kamu tidak pernah lahir? Dunia tidak akan berhenti, matahari tetap terbit, laut tetap bergelombang, manusia lain tetap tertawa, mencintai dan berperang. Ketiadaan tidak akan menciptakan lubang di jagat raya. Mungkin hanya ada sedikit keheningan di hati beberapa orang yang mengenalmu, lalu mereka pun akan melanjutkan hidup. Itu fakta yang pahit, tapi justru karena kita tidak wajib ada, keberadaan kita jadi sesuatu yang luar biasa. Kita bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. Kita adalah hasil dari serangkaian kebetulan kosmik yang begitu kecil kemungkinannya terjadi. Dan dari semua ketidakpastian itu, entah bagaimana kita hidup, kita berpikir, kita merasa, kita mencintai, kita marah, kita takut, kita tertawa. Itu bukan hal kecil, itu keajaiban yang hening. Mungkin dunia memang tidak membutuhkan kita, tapi di dalam ruang kecil yang kita jalani, kita bisa menciptakan getaran yang tidak akan pernah sama. Bukan karena dunia akan berubah besar-besaran karena kita, tapi karena seseorang di suatu tempat mungkin akan melihatmu, mendengarmu, dan merasa tidak sendirian lagi. Makna bukan sesuatu yang kita temukan di luar sana. Makna adalah sesuatu yang kita tanam di dalam tindakan kita. Meski kecil, makna adalah saat kita menyalakan lilin di ruang gelap. Meskipun kita tahu cahaya itu tidak akan mampu menerangi seluruh dunia, tapi setidaknya kita tidak menyerah pada gelapnya. Ada orang yang bilang, kalau hidup ini tidak bermakna,
Lalu kenapa kita tidak menyerah saja? Jawabannya, karena menyerah pun tidak menyelesaikan apapun. Kita tidak bisa meniadakan absurditas dengan menyerah. Kita hanya bisa menertawakan ironi hidup dan tetap melangkah, meskipun tidak tahu kemana. Nihilisme bukanlah akhir, nihilisme adalah awal, saat kita berhenti menipu diri sendiri dan mulai hidup dengan kesadaran penuh bahwa kita benar-benar bebas. Tidak ada takdir, tidak ada naskah, tidak ada jaminan. Dan di tengah kekosongan itu, kita bisa menciptakan arti kita sendiri. Itu bukan kelemahan, itu kebebasan sejati. Semua orang ingin dikenang. Kita ingin nama kita tertulis di sesuatu, diingat, diabadikan. Tapi mari kita jujur, semua yang kita bangun akan hilang. Bangunan akan runtuh, buku akan dilupakan, dan bahkan bintang akan padam. Jadi apa gunanya semua ini? Mungkin bukan untuk keabadian. Mungkin kita hidup hanya untuk menyentuh satu momen kecil, detik di mana kita benar-benar merasa ada. Bukan demi masa depan, bukan demi sejarah, tapi demi saat ini. Saat kamu duduk sendiri dalam sepi dan menyadari, ya, aku hidup, aku ada, dan itu cukup. Hidup bukan soal menemukan alasan besar. Hidup adalah tentang bertahan di tengah kekacauan sambil tetap menemukan sesuatu yang membuatmu ingin bangun besok pagi. Kadang itu cinta, kadang itu rasa penasaran, kadang cuma secangkir kopi di pagi hari, atau musik yang membuatmu merasa tidak sendirian di malam panjang. Tidak ada hal besar di sana, tapi ada sesuatu yang nyata, dan mungkin itu saja sudah cukup untuk membuatmu terus merasa hidup. Mungkin suatu hari nanti kita tidak lagi mencari jawaban, kita berhenti menuntut hidup untuk memberi makna dan mulai memberinya sendiri. Kita berhenti bertanya, kenapa aku hidup, dan mulai berkata, aku hidup, jadi aku akan melakukan sesuatu dengan kehidupan ini. Karena di ujung semua pertanyaan, yang tersisa hanyalah satu hal, keberanian untuk tetap hidup meski tidak tahu kenapa. Dan mungkin itu adalah definisi paling jujur dari manusia, makhluk yang sadar betapa kecil dirinya, tapi tetap memilih untuk berdiri tegak. Malam ini, mungkin kamu masih duduk sendirian, menatap layar kosong, mendengar dunia lewat dengung AC dan suara jam dinding. Dan di kepalamu, pertanyaan itu muncul lagi. Apakah hidupku berarti? Jawabannya, mungkin tidak. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti, itu alasan untuk mulai. Hidup ini bukan teka-teki yang perlu diselesaikan. Hidup ini kanvas kosong yang perlu dicoret, walau tanganmu gemetar. Hidup ini bukanlah hadiah sempurna, tapi kesempatan yang langka untuk merasakan, mencipta, dan jatuh cinta pada absurditasnya. Dunia tidak butuh kita, tapi kita butuh dunia ini untuk menjadi saksi dari keberanian kecil bernama aku masih di sini. Hidup tidak menunggu untuk dimengerti, hidup hanya ingin dijalani, dan bertahan pun sudah cukup. Dan mungkin, hanya mungkin, itu saja sudah cukup untuk disebut makna. Terima kasih.